Halo Suslabers, balik lagi bareng kita nih channel YouTube Suslab yang tentunya kita akan membahas tentang dunia fashion dan begitu bagaimana cara perawatannya. Nah, karena spesial banget, kita antusias banget gitu. Wah, kayaknya Om ini satu orang yang sibuk gitu ya. Kemarin aku udah kontak-kontak sebulan yang lalu gitu ya. Kayaknya jadwalnya padat gitu. Nah, spesial fashion kali ini kita akan fokus tentang denim dan jeans gitu. Kebetulan banget Om ini udah bergerak di bidang jeans dan denim lama ya Om ya? Udah 10 tahunan. Wah, 10 tahun gitu ya. Nah, kita akan bahas coba tentang denim, ruang lingkup denim, bagaimana perawatannya juga sama kayak sepatu gitu. Ada perawatan-perawatan khusus. Nah, akan kita bedah langsung aja, kita langsung gas bedah di podcast ini. Halo, boleh Om kenalin dulu ke teman-teman gitu. Halo guys, gua Randi. Ya, kemarin di yakin sama Om Kresna sharing-sharing dong perihal pengalaman lu di jeans gitu ya. Memang ya gua udah 10 tahun dan bergerak ya pastinya dari 2011 tahun 13 lah ya, hampir 13. Jadi ya dari zaman kuliah jalanin mengenal jeans mulai dari ngukur dan akhirnya kesini sempat dipercaya buat handle tempat produksi juga, dan akhirnya karena handle tempat produksi jadi handle beberapa brand juga ya. Akhirnya gue terusin sampai ke dari ngukur sampai ke bagaimana denim itu dibuat menjadi jeans gitu. Oke, sejarahnya itu gitu ya. Nah, untuk Om sendiri gitu ya. Nah, pertanyaan yang umum mungkin yang general di orang gitu tentang jeans, yaitu tentang tentang kenapa sih jeans itu, atau jeans kita sebutnya jeans. Kita jeans. Kenapa sih jeans itu ikonik dan nggak pernah lekang oleh waktu gitu dari zamannya. Aku sering nonton gitu film-film cowboy masih pakai jeans. Hari ini setiap film selalu ada jeans gitu. Nah, boleh dijelasin nggak Om gitu, kenapa jeans selalu ikonik dan nggak pernah lekang oleh waktu gitu ya? Jeans sih yang pasti harus berterima kasih dengan blue collar worker. Jadi yang mengedankan jeans ini di awal-awal itu pekerja kasar gitu, penambang emas, pokoknya buruh-buruh kasar di Eropa sana lah gitu, Eropa dan Amerika. Jadi tahun 1800-an tuh gitu. Dari 1800-an, abad 18 berarti ya, sampai sekarang memang jeans itu ya familiar di segala umur ya. Dari blue worker itu dialah orang-orang pertama yang butuh dengan pakaian yang mendukung pekerjaan mereka. Jadi biar nggak apa-apa sobek gitu kan. Nah, kayak butuh kain yang keras tuh. Akhirnya muncullah si denim sebagai kainnya, dan begitu beriringan waktu akhirnya pakaian yang dari kain denim itu dinamakan jeans. Berarti denim itu sebuah kata untuk kainnya gitu ya. Untuk kainnya. akhir jadi sebagai fashionnya namanya jeans. Nah jeans itu sendiri ya kita tahu lah, ibaratnya ada nggak sih orang yang cuma punya jeans satu, misalnya 2-3 gitu kan di lemarinya gitu. Dan kebetulan jeans itu memang daya tahannya paling lama. Nah karena daya tahannya lama, otomatis orang bisa pakai itu 5 tahun sampai 7 tahun, bahkan kadang ada yang 3 tahun berat badan berubah, dia istirahatkan tapi nggak dibuang gitu jeansnya. Habis itu setelah berat badannya balik ke normal dan jeans itu muat lagi, dia pakai lagi tuh. Nah otomatis jeans itu sendiri akhirnya secara nggak langsung dibawa melewati tren demi tren. Itu kenapa akhirnya dari zaman ke zaman nggak pernah terlekang waktu. Karena basically dia kuat. Kuat, dia punya daya tahan, dan kadang-kadang malah diturunkan ke anaknya. Ada gitunya tuh gitu. Akhirnya dia bisa menembus tren demi tren yang ada. Jadi misalnya generasi dia misalnya udah umur 40 tuh, terus habis itu celananya dikasih ke anaknya, terus anaknya akan memikirkan gimana caranya produk ini gue berpadankan dengan hal yang lain menurut tren saat ini, kan gitu kan? Itu yang dia bikin masuk. Dan selalu masuk gitu ya berarti ya si jeans, apalagi tentang blue, berarti blue jeans gitu ya.
Oke, nah kalau boleh tahu di mana sih Om kotaknya gitu yang pertama dia pakai gitu, kain penemunya gitu. Kalau awal-awal itu ada sebutannya 2 kota, satu kota Nimes, satu lagi kota Genoa. Jadi dua-dua ini di Prancis ya. Jadi negara pertama itu ya Prancis, Genoa dan Nimes. Jadi bicaranya lebih ke arah penemuan. Jadi rumornya tuh ada kain yang kuat nih gitu dari kota Nimes dan Genoa ini. Nah akhirnya itulah yang dikembangkan, terus dikasih warna biru gitu. Kenapa warna biru? Karena pada masa dulu warna biru itu yang paling murah pewarnaannya dibanding warna yang lain. Oke. Gitu. Dan akhirnya itu pun dipakai untuk blue collar worker atau pekerja kasar. Ya akhirnya ya cari yang paling efisien kan, paling efisien. Ya udah ya jadilah itu blue jeans. Jadi arti kata blue itu banyak elemen yang terkandung berarti ya, mulai dari blue worker sama yang tadi murah produksi. Nah pertanyaannya yang mungkin bisa Om jawab, apakah memang hari ini tetap murah juga blue jeans untuk produksinya? Sekarang kan dengan pembeda dengan black jeans gitu ya, yang lain. Kalau perihal birunya itu akhirnya berkembang berkembangnya zaman, akhirnya semakin susah sebenarnya untuk mewarnai birunya ini. Oke. Gitu. Jadi pewarna biru ini dulu diambil dari indigo vera. Indigo vera. Itu tuh satu spesies tanaman. Oke. Yang daunnya itu jika diekstrak tuh akan keluar tuh warna birunya. Oke. Nah, warna birunya dulu itu juga sampai jadi obat. Oke. Jadi mumi itu itu misalnya ada raja mati nih, dibungkusnya pakai itu. Sehingga dia kulitnya tahan tuh. Iya. Nah, dipakai si pewarna biru indigo vera ini. Indigo vera. Nah, karena masa dulu itu lahan cukup banyak untuk nanam si indigo vera ini, ya makanya murah. Oh, makanya murah. Nah kesini kan buat nanamnya susah tuh, gitu kan. Nah, akhirnya semakin sedikit dan akhirnya keluarlah namanya sintesisnya. Versi sintesis dari indigonya, gitu. Bukan langsung yang dari tanaman. Nah, sekarang yang membedakan mahal dan enggak, kan gitu kan. Dulu tuh itu kayaknya murah kan gitu kan. Itu juga buat pekerja kasar nih, si jeans kan gitu. Kok sini jadi mahal ya? Kan gitu kan pertanyaannya. Nah, sini jadi mahal sebenarnya akhirnya terpisah tuh. Mana yang menggunakan indigo sintetis dan mana yang menggunakan natural indigo. Kira gitu. Nah, yang natural indigo ini otomatis dia tidak banyak, jadi akhirnya dengan handmade gitu kan. Nah, ada namanya hand dyed. Jadi memang dicelupin satu buat dapat warnanya gitu kan, diekstrak sendiri. Nah, proses waktu inilah yang menentukan akhirnya jeans itu jadi mahal. Di saat pembuatannya itu semakin lama, mulai dari warna, mulai dari kainnya, di weavingnya itu prosesnya makin lama, dan pakai mesin yang zaman dulu gitu kan, dia akan bawa tuh vintage-nya tuh. Nah, itu yang sebenarnya bikin jadi makin mahal. Oh, itu yang jadi makin mahal gitu. Nah, untuk saat ini emang masih ada yang produksi dari yang alami gitu ya? Masih. Oh, masih jadi ada. Jadi memang ada usaha-usaha yang mempertahankan ibaratnya sejarah itu ya, dalam artian mulai dari mempertahankan weavingnya pakai mesin Toyota atau Satelum yang Toyota, dan satu lagi Toyota itu satu brand, satu nama perusahaan yang memproduksi Toyota. Jadi Toyota itu sebelumnya namanya Toyota. Oke, wah kita lebih maksud kita ke mobil sebentar ya. Coba ya gitu ya. Jadi balik lagi kepada kenapa mahal ya? Jadi si mesin ini dia satu hari itu cuma mampu memproduksi 50 meter. 50 meter itu yang dikatakan selvedge denim, dan jadi selvedge jeans nanti begitu jadi produk. Sehari itu cuma 50 meter. Nah, sementara yang udah dengan teknologi, itu tuh dia tidak mampu memproduksi selvedge jeans. Jadi produksinya cenderung lebih masif, itu sampai di 600 yard per hari. Nah, jadi otomatis kan jomplang tuh waktunya tuh. Jadi sebenarnya makin mahal itu adalah menghargai proses waktunya. Lebih proses gitu ya. Gitu. Cuman memang hasilnya cenderung lebih oke sih. Lebih oke ya. Cenderung lebih oke menurut gua ya gitu. Tapi menurut yang lain bebas.
Oke Om, tentang masalah ini Om sekarang mungkin yang beredar isu di masyarakat tentang perawatan gitu ya, dan untuk bahwa si jeans ini nggak bisa dicuci gitu, boleh dong Om sharing gitu tentang cuci dan nggak dicuci. Cuci dan nggak dicuci ya gitu. Kalau cuci itu kan berarti ya balik lagi ya itu hak yang punya ya, hak yang beli gitu, hak yang beli produknya. Kalau kita bicara bicara normalnya atau faktanya gini aja sebenarnya, barang yang mahal otomatis akan lebih diperhatikan. Oke. Ya kan? Ya, Gitu pasti. kan? Nah, jadi kalau dia barangnya murah cenderung dia cuek-cuek aja Iya, cuci udahlah ya, gitu kasih ke pembantu ataupun masukin loader dan bla 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 gitu kan. Cuman terkadang ibaratnya di saat barang itu lebih mahal dan mahal itu karena worth it gitu ya, otomatis dia lebih care aja gitu. Nah kalau masalah dicuci sebenarnya sih ya kalau gue ya pengalaman gue selama itu udah cepel dalam artian sudah kayak lembab terus ya karena banyak keringat lengket lah gitu, gue akan rendam doang sih. Rendam doang, jadi nggak akan banyak gue kucap gitu, direndam terus langsung gue jemur. Dan itu biasanya sih balik lagi ke gue mau ngejar jeans gue ini jadi kayak gimana nih nanti bentukannya. Nah gitu. Kalau gue mau jadi jeans gue rada rugged nih, rugged vintage, rugged fades, itu ya gue akan tahanin tuh, tahanin berapa bulan gak dicuci. Tapi kalau gue ini mah kayaknya buat vintage fades aja ya gue seminggu sekali juga gue cuci, itu bahkan sebulan sekali gue cuci. Nah boleh dulu dong jelasin Om tentang rugged vintage. Rugged fade sama vintage. Ya betul itu. Kalau rugged fade itu fading atau pemudaran yang cenderung tegas gitu. Jadi tegas itu dia putihnya jelas dan birunya cenderung jelas. Jadi pisahannya tuh kecil itu gitu, pisahannya kecil. Nah, kalau yang vintage fades itu pisahannya dia kurang kecil. Jadi cenderung lebih smooth aja tuh antara garis fades atau bisa dibilang whisker ya. Whisker honeycomb gitu-gitunya dia cenderung halus, jadi nggak jomplang banget gitu. Nah, kalau yang rugged fades itu dia itu yang biasanya kudu nahanin nggak dicuci berapa lama. Sebenarnya bukan nggak dicucinya, tapi menahankan patahan si kain itu tetap bertahan. Nah, karena kalau dicuci kan dia patahannya jadi lurus lagi tuh celananya gitu. Lebih ke selera berarti ya. Lebih ke bukan selera. ada yang bukan salah dan nggak salah akhirnya ya. Lebih ke selera gitu. Kalau misalkan emang pengen ngejar vintage berarti ya teman-teman bisa cuci, nggak apa-apa ya. Kalaupun emang mau ngejar rugged itu berarti bisa teman-teman lakuin sama kayak tips and trick Om gitu ya. Ditahan. Oke Om. Nah untuk hari ini Om banyak banget nih teman-teman aku yang ngegambar di jeansnya gitu ya. Gimana tuh pandangan Om tentang ngegambar? Apakah itu keluar dari esensinya jeans yang pada seharusnya atau sebenarnya gimana deh pandangan Om tentang ngegambar di jeans? Ya itu ya, kalau perihal ngegambar di jeans, kalau dari pandangan aku itu selaras dengan isu global saat ini sih, lebih ke kayak refashion gitu-gitu kan, refashion dan upcycle. Jadi kayak ya balik lagi itu dia tadi karena bentukan si jeans ini sebagai produk dia cukup lama nih umurnya. Balik lagi. Cukup lama umurnya. Terus abis itu karena umurnya lama, maka sentimental point di saat pengguna punya jeans itu lebih tinggi daripada produk lain. Ya kan? Jadi ya udah bisa sering dipakai hampir setiap hari, kadang-kadang kayak begitu. Terus dia tahan lama, otomatis ada banyak kejadian yang bikin dia jadi sayang kan nih sama si jeans nih. Kan? Nah, makanya kadang-kadang ini masih muat, cuman kok gue kayaknya rada bosen ya. Akhirnya jadi dipakai buat berkarya. Ya biasanya memang orang-orang yang bisa ngedesain, ya, maksudnya pinter ngegambar, itu dia jadikan sebagai kanvasnya dia gitu kan, gambarnya apa dan itu dulu kayak era zaman punk rock juga sudah muncul gitu ya, digambarin gitu kan. Jadi memang sebagai wadah untuk berkreasi juga akhirnya si jeans ini gitu, karena memang ya ditambah lagi bisa dipakai tiap hari kan. Bisa tiap hari ya. Gitu.
otomatis itu akan menurut mereka ya udah ini gua refashion nih, jadi kayak memberikan statement baru untuk fashion yang mereka gunakan. Oke. Berarti it's okay ya pandangan Om. It's okay. Lebih ke berkarya. Justru ya keren banget Ya. Jadi salah satu karya baru gitu ya di ya. Udah hadir juga Om sebenarnya kita sebenarnya nggak upload apa-apa gitu ya untuk announcement Om sebagai konsentrasi di denim ini gitu. Tapi ada yang tahu gitu. Sampai akhirnya datang ke sini dan mau tanya tentang denim. Makasih banget. Gak tahu fans Om di belakang yang nguntilin gitu ya. Ada isu gitu ya, seselempaan undang Om gitu sampai akhirnya datang nih. Ada yang nanya juga, ya udah nggak apa-apa, langsung aja nanya kalau mau tanya. Om, celana yang menurut Om paling mahal di Indo, celananya merek apa? Dalam artian celana brand Indo atau brand luar yang ada masuk ke Indo? Lokal. Brand lokal. Brand Indo itu sejauh ini yang paling mahal itu kalau bicara jeans nih. Jeans itu ada ya pelopor ya, bisa dibilang satu pelopor itu ada namanya Old Blue. Namanya Old Blue itu mereka brand Jakarta. Jadi memang ya sejauh ini menurut gue worth it ya. Worth it karena secara material mereka the best sejauh ini. Habis itu secara konstruksi juga mereka pikirkan, dan habis itu ya fittingnya juga lumayan oke lah. Gitu. Jadi dari 3 poin ini itu memang mereka cukup concern di situ, dan akhirnya mereka layak, dan ya sejauh ini masih mereka yang di urutan pertama, yang paling mahal ya kalau bicara paling mahal. Begitu. Ada lagi Om, gimana caranya celana bisa cepat fading menurut Om? Celana bisa cepat fading, arahnya ke vintage fades atau ke rugged fades? Kalau dua-duanya. Kalau misalnya rugged fades itu sebenarnya yang pasti ketebalan mempengaruhi. Cuman bukan faktor utama. Faktor utamanya kalau biar cepat itu dipakai tidur. Waduh. Pakai tidur, siap nggak lo tuh? Pakai tidur. Jadi dengan tidur, karena kaki itu tetap bergerak, bener nggak sih? Gak sih ya, Iya. Kaki gerak-gerak ya, gitu kan. Nah itu yang akan menggesek si celana jeans kalian itu dengan kasur atau apa gitu kan, dimanapun kalian tidur. Nah begitu itu dipakai tidur ya itu akan fadingnya akan tegas tuh gitu. Cuman ya dalam artian setelah dipakai beraktivitas dulu ya, jangan ya tiap mau tidur pakai itu jadi celana tidur ya nggak juga gitu. Jadi pas beraktivitas nggak pakai jeans, pas mau tidur ya nggak gitu ya maksudnya. Jadi kebalik ya. Jadi dipakai tidur gitu. Jadi ya cuman ya intinya yang mempercepat fades itu adalah keringat dan gesekan. Pilih aja tuh antara dua. Terkadang kita berkeringat tapi kurang bergesek gitu ya. Ya nggak jadi cepat juga gitu. Nah cuman kalau misalnya kita sering bergesekan tapi nggak ada keringatnya juga ya lama juga ya. Padukan aja tuh dua itu tuh. Gitu. Satu lagi Om, ini mah dari pribadi nih. Pribadi. Bilang pribadi. Vintage fades ya tadi satu lagi. Kalau vintage fades sebenarnya ya sering-sering dicuci aja. Justru sering-sering dicuci maka vintage fades-nya akan lebih kerasa. Gitu. Satu lagi paling Om, siwas kerusak celana sih. Siwas itu memang aku nggak bisa bilang langsung bicara ngerusak celana ya, karena kan pasti kan nggak ada yang mau ngerusak celananya juga kan. Gitu. Jadi secara kebiasaan siwas itu dilakukan di saat memang udah ada pikiran nih celana mau gue pensiunin nih. Gitu. Jadi kalau dibilang ngerusak memang dia pasti dengan disiwas otomatis si kapasnya itu akan lebih getas itu dalam artian lebih rapuh nantinya gitu. Karena terus ditambah lagi apalagi kalau misalnya si wasnya dia main pasirnya cukup banyak tuh digesekin gitu, maka ya kapasnya itu akan hancur sebenarnya. Serat kain ya, serat kain cottonnya itu akan rusak gitu. Nah makanya
makanya ya umurnya jadi nggak akan panjang. Cuman balik lagi karena faktor garam laut Iya, itu yang akan membuat si indigo itu lebih cepat nyebar sebenarnya, lebih cepat misah tuh gitu. Itu yang kenapa tadi gue bilang kalau mau ngejar rugged fix ada faktor keringat tuh. Sebenarnya ya dengan siwas ya sebenarnya kadar garam, lebih ke kadar garam. Perbedaan unsunforest dengan sunforest itu apa sih Om? Kalau gampangnya sunforest itu adalah yang sudah, unsunforest belum. Jadi unsunforest itu kata yang dipakai dalam proses finishing denim sebagai kainnya. Gitu. Jadi kalau unsunforest itu dia belum melewati proses finishing berikutnya, yaitu namanya proses finishing sunforest. Jadi sunforest itu adalah satu proses finishing membuat kain itu lebih lembut sedikit, namun masih mudah untuk digulung, gitu. Karena di dalam habis proses tenun, dia kain itu kan keluarnya kan itu tuh, habis itu kan bakal digulung tuh. Nah, kalau digulung jadi rapi. Nah, kalau sunforest itu dia susutnya sudah maksimal dari pabrik kain. Kalau unsunforest itu susutnya dia belum maksimal, gitu. Jadi cuman perihal untuk finishing, untuk memaksimalkan susutnya. Jadi biar nanti begitu jadi produk, jadi jeans itu sendiri, dia susutnya jadi nggak terlalu banyak. Makanya kalau misalnya beli jeans yang unsunforest dengan beli jeans sunforest itu biasanya harus ngecek lagi ukuran. Biasanya kalau kita ngecek jeans yang kita mau ngambil yang unsunforest nih, memang kecenderungannya jadi lebih kaku. Yeah. Lebih kaku tuh si jeansnya. Cuman ya kita harus upsize. Yeah. Karena dia nanti akan susutnya lebih banyak daripada yang sunforest. Oke. Gitu. Perihal finishing penyusutan sih. Gitu. Perbedaannya di situ. Oke. Nah, tapi dari tadi mata gue ke yang hitam-hitam nih. Ada sikat sama ada apa aja sih nih Om? Ya, Gue jadi kepo ya. ya nggak apa-apa. Nah sebenarnya karena emang kita sering memperkenalkan produk, mungkin subscriber sudah tahu gitu. Ini adalah salah satu produk perawatan sepatu karena sama kayak jeans gitu, ada perawatan di sepatu khusus. juga Betul, ada perawatan khusus gitu. Karena mungkin jeans ada bahan ini, bahan itu. Mungkin di sepatu juga ada rubber, ada kanvas, mungkin ada suede, ada notebook gitu. Nah ini salah satu produk perawatannya Om. Nah buat teman-teman juga gitu, kenapa kita akhirnya ngundang Om Randi gitu buat akhirnya masuk ke sini gitu, masuk ke Lab, ke studio gitu, karena mungkin nanti mau ngobrolin juga nih Om tentang masalah refresher buat denim. Jadi kita bakal launching nih buat teman-teman yang pencinta denim, bakal launching gitu refresher yang antibakterial, anti bau dan biar nggak gatal, karena salah satu untuk pengambilan tadi si rigid, si rugged patch itu kan tipsnya untuk tidak mencuci gitu. Betul. Biar bagaimana akhirnya tetap fresh, tetap nggak gatal gitu. Iya, Kita bakal coba analisis gitu si produk kita biar akhirnya bisa masuk ke jeans gitu. Ini salah satu produk yang ready gitu buat teman-teman, bisa langsung check out di link deskripsi nanti. Oke, kalau dari selama gitu ada bawa apa nih Om dipajang-pajang gitu, tiba-tiba ada di sini gitu. Iya ini dulu masih zaman gua Produksi gitu ya. Jadi percaya buat ada di tempat jahit. Jadi memang gua sempet handle ada satu brand juga, dan ya ini kemarin ya karena diajakin buat ngobrolin jeans ya ada gua bawa dua sih. Ada dua jeans. Kalau ini lebih bicara konstruksi yang ya dalam artian denim nggak hanya basic fat pocket. Oke. Ini sebutannya bush pen. Bush pen. Oke. Jadi bush pen ini kalau dulu gue ketemu ada orang Amrik ya. Oke. Orang Amrik dia cerita ini dulu kayak model-model celana gua pas zaman remaja. Oke. Jadi ya memang ya ini konstruksinya cenderung vintage ya. Jadi keluar dari basic fat pocket biasa. Gitu. Jadi ada kantong kecil lagi di sini dua, terus kantong sampingnya begini dan kantong belakangnya begini. Nah ini bahannya unsunforest tadi, dia cenderung lebih gelap. Unsunforest. Cenderung lebih gelap dan lebih kaku dan masih cenderung buluan banget nih. Gitu. Nah kalau
ini outputnya nanti bisa jadi rigid sama vintage berarti nanti. Bisa. Dua-duanya. Nah, kalau misalnya ya kita tahan untuk nggak dicuci gitu ya dengan ya karena cenderung jadi lengket dan memang ada bau keringat kan, tapi ya mungkin itu bisa dijawab dari deodoran ini ya gitu. Deodoran dalam artian menunda pencucian ya, arahnya ke situ sehingga si lipatannya bisa bertahan lebih lama tanpa bau dan gatal gitu ya. Bau dan gatal dan masih bisa digunakan di beberapa aktivitas gitu. Nah, kalau yang satu lagi sih ini memang dia basic pack pocket banget. Oke, yang basic Ini yang basic banget. Jadi ini memang tadinya arahnya memang ke rugged fit. Oke. Temen ya guanya rada nggak tahan, ya akhirnya jadi gue cuci. Akhirnya gue cuci, ini cuman berapa udah 2 kali cuci, pemakaian 6 bulan. Jadi seperti ini. Dan mungkin kemarin gue belum kenal refresher ya untuk mempertahankan penundaan pencucian gitu ya. seperti ini, dan ya di belakangnya juga seperti ini. Oke, ini yang Om cari berarti ya garis. Ya, nah ini tuh namanya honeycomb. Wah, gila banyak banget jenis-jenis padding Banyak, berarti ya. Oke, boleh kita coba bedah satu-satu jenis-jenis padding yang ada detail celana gitu. Ya, jadi ya fading itu ya balik lagi kemudaran kan. Okay. Nah, ini nama-namanya itu sih berdasarkan area ya. Jadi kalau area pemudarannya atau area fadingnya ada di belakang lutut, itu disebutnya honeycombs karena memang dia seperti sarang lebah bentuknya. Nah, terus kalau misalnya di sini itu disebutnya whisker atau ya ada juga yang bilangnya kumis kucing. Oke. Gitu, jadi dia bentukannya seperti kumis kucing. Nah, terus ada lagi yang namanya dia kayak rel kereta api, cuman ini rel kereta apinya belum begitu jelas. Itu dia ada di bagian pinggir ini nih. Gitu. Terus ada juga yang dia roping effect di bagian hem seperti itu, dan ada roping effect di bagian waistband dan belt loop. Nah, jadi kalau belt loop ini kalau dia belt loopnya race, jadi ada sesuatu yang timbul di sini, dia akan lebih cepat kegesek kan. Iya benar. Gitu. Nah, terus kalau di bagian waistband ya biasanya memang kena sama gesper gitu, sama sabun. Seperti itu sih biasanya mah. Nah, ini belum gua terusin lagi karena ya cukup tebal ya, ini 20 oz. Ini 20 oz dan lumayan kerasa. Sakit. Kita gue pensiunkan sementara ya, nanti dipakai lagi karena gue juga cenderung menggendut sedikit. Akhirnya gue istirahatin dulu gitu. Nah, dan ini juga ada padding di kantong belakang. Ini lebih ke itu sih keren ya. Ini arcuette gitu. Jadi gue pakai Hayden di sini tuh karena celananya Hayden arcuette. Jadi ini ya karena kita duduk dan akhirnya timbul, mungkin ada beberapa orang yang kayak jadi ngantongin koin atau ngantongin tutup apa, ataupun ada yang yang kayak 5 itu buat alat buat berantem ya. Iya itu. Gitu buat muncul kan. Oke juga lah ya, itu tergantung selera gitu ya. Ya memang kalau untuk ngejar rugged fits cenderung usahanya lebih banyak. Jadi setelah ya kayak 20 oz ini, 20 oz berapa lama nih buat akhirnya bisa jadi gitu untuk pemakaian yang daily use lah? Ini daily use gua hitungannya 6 bulan. 6 bulan, cuman ya gua mencucinya udah ada 2 kali. Dicuci 3 bulan gitu kemarin. Oke nih, ngomongin cuci gitu, kita coba masuk ke sana dulu sedikit gitu. Gimana sih Om tips and trik cuci untuk rigid gitu? Untuk yang rugged fits, kalau gue sih cenderung nyucinya itu biasanya pasti inside out. Inside out. Kalau mau pakai mesin cuci, mending bungkus pakai kantong apa gitu. Pakai kantong kain juga. Jadi biar si kain itu nggak langsung kegesek dan memunculkan padding baru gitu ya. Jadi dia dibungkus ya inside out, bagian dalam dikeluarin, terus habis itu masukin aja ke mesin cuci. Nah,
dan usahakan untuk tidak dikeringkan di mesin cuci. Oke, Gitu. ya. Dicucinya mah nggak apa-apa di situ, cuman dikeringkannya ya udah langsung angkat, jemur aja, kayak gitu, langsung jemur, biarkan airnya turun. Dan kalau misalnya nggak pakai mesin cuci, ya udah inside out. Cuman ya mungkin bisa pakai sikat yang cenderung lembut, Iya. gitu, digesek aja bagian dalamnya, bagian dalamnya disikatin gitu. Nah habis itu udah dijemur. Dan untuk deterjen sendiri sih, gue sampai sekarang cenderung pakai deterjen yang cukup apa ya, bisa dibilang tanpa pemutih ya, tanpa pemutih. Jadi biar karena gue senang birunya itu tetap kuat, gitu, makanya gue pakainya yang cenderung tanpa pemutih ya. Kadang-kadang gue pakai kayak sampo ataupun detol gitu. Oke. Nah, jadi ya kalaupun nggak mau disikat banget ya cukup direndam aja dengan deterjen. Deterjen. Oke, itu tips and triknya gitu. Nah, Om, mitos gitu ya, mitos dan fakta yang berkembang di luar gitu. Ada apa aja sih gitu? Mungkin bisa diluruskan sama Om sebagai spesialis yang konsen nih di denim. Iya, kalau mitos dan fakta itu gimana ya? Mitos itu kan sesuatu yang sering diumbar, cuman memang di saat fakta barunya belum keluar ya otomatis dia akan bertahan tuh, jadi fakta kan gitu kan. Tapi begitu ada fakta baru keluar ya maka dia jadi mitos kan gitu. Jadi ya kalau dulu tuh ada beberapa hal kayak perihal ya nggak dicuci-cuci lah, ataupun kalau kena air malah jadi gimana gitu ya. Faktanya ya karena saat itu yang lebih seksi itu adalah rugged face, ya jadinya cenderung nggak mau pakai air ya, nggak mau sering kena air lah gitu. Jadi kayak kalau hujan ganti celana. Kalau hujan celananya nggak mau dipakai ya biar nggak kena hujan. Terus habis itu kayak dicuci itu sampai setahun ataupun 6 bulan ya, balik lagi gimana activity sih. Jadi ya wajar, gue nggak nyalahin kayak misalnya orang mau tahanin celananya atau jeansnya itu satu tahun nggak dicuci, ya balik lagi terserah dia sih gitu. Dan dia juga pasti akan memikirkan gimana caranya biar itu nggak bau ya. Dan memang benar itu akan bikin patahannya bertahan lebih lama. Tapi ya itu tadi, kalau hanya perihal itu doang oke, cuman bukan berarti jadi itu doang tuh caranya gitu kan. Ada banyak cara lain lagi yang bisa diekspor gitu. Oke, untuk list pertanyaan udah selesai. Ada lagi? Cukup ya? Gitu aja Om. Atau ada mau nitip pertanyaan nanti di sini? Ya kalau aku bilang sih tetaplah care untuk setiap produk yang kalian miliki, dan dengan lu care dengan produk lu, maka lu mendukung setiap development yang dilakukan oleh brand-brand yang ada. Oke, keren banget. Itu tadi ngobrol seputar denim yang lebih spesifik ya, mulai dari mitos, fakta, hingga perawatan gimana, bahkan sejarah bareng Om Randi gitu. Thank you banget Om Randi udah datang ke studio kita gitu. Thank you banget. Kita ngobrol lagi kapan-kapan karena Boleh. Om Randi ini banyak banget yang bisa digali, mulai dari strategi bisnis gitu, terus ngomongin tentang UMKM, bahkan tentang kemarin aku lebih ngobrol tentang kredit usaha rakyat gitu, banyak banget. Mungkin ada satu scene lagi di mana kita bedah di luar jeans gitu. Thank you banget Om Randi. Oke, buat gua kasih semuanya. Thank you Sosalbers. Buat teman-teman yang suka sama video ini jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, goodbye.